Karena orang merasa, paling tidak merasa ya, melihat bahwa keadilan itu makin tidak ditegakkan oleh pemerintah. Terutama mereka yang diperlakukan tidak adil kalau berseberangan dengan kekuasaan. Assalamualaikum. Tembaknya 6 laskar FPI yang Senin kemarin ya, itu sudah dilakukan rekonstruksi terhadap kasus ini. Ada puluhan adegan, tetapi banyak yang mengkritik rekonstruksi tersebut, bahkan ada yang tidak mempercayainya, seperti Kontras misalnya, FPI melalui sekumnya Munarman, dan tentu saja beberapa pihak yang kita tidak sebutkan satu demi satu. Nanti kita akan lihat bagaimana ujungnya. Nah, ini menarik dari suara.com soal pernyataan Rocky Gerung ya. Presiden tidak paham peristiwa ini bisa membelah bangsa. Nah, karena presiden menganggap biasa-biasa saja. Suara.com. Setelah penantian lama publik, akhirnya Presiden Jokowi berikan respons terkait peristiwa penembakan 6 laskar FPI melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 13/12/2020. Video itu pun lantas dengan cepat ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung. Rocky menyebut video ini menunjukkan sikap Presiden yang terlalu biasa dalam menanggapi peristiwa besar di Indonesia. Kemampuan Presiden untuk menghayati satu peristiwa itu kurang sekali. Ini deskripsi saya, Presiden tidak paham bahwa ini adalah peristiwa yang bisa membelah bangsa. Terang Rocky dalam unggahan video di YouTube Rocky Gerung Official berjudul Habib Rizik itu musuh politik Jokowi pada Senin 14/12/2020. Hersubeno Arif, lawan bicara Rocky, turut menyinggung video yang dibuat oleh Sekretariat Presiden tidak disiapkan secara khusus untuk menjawab persoalan itu. Video itu hanya dibuat seperti wawancara doorstop dadakan, bukan sebuah konferensi. Kemudian orang-orang juga mempertanyakan mengapa untuk hal serius semacam ini kelihatannya kok Presiden sambil lalu saja menanggapinya, ujar Hersubeno. Iya ya, karena kalau ada kasus yang luar biasa kan harusnya ada yang namanya formal statement. Ya, bicara di podium misalnya dan lain sebagainya. Menanggapi pernyataan Hersubeno, Rocky menyebut bahwa video itu adalah doorstop yang direkayasa. Ya, Rocky selalu begitu ya. Dia menambahkan video itu bukan sekedar adegan doorstop karena pasti ada pengulangan dalam mendapatkan hasil dramatisasi yang bagus. Rocky juga menyebutkan itu adalah upaya untuk memamerkan keseriusan Presiden. Saya pakai istilah pathological liar. Ini istilah yang menerangkan orang yang ingin berbohong dan mempunyai kebiasaan itu. Tapi ada satu momentum bohong itu terpaksa direkayasa sedemikian rupa supaya terlihat estetik, jelas Rocky. Luar biasa. Saya tidak bilang bahwa Presiden berbohong, tapi adegan itu semacam pathological liar, lanjutnya. Dia menuturkan bahasa tubuh yang diperlihatkan Presiden dalam video sengaja ingin memperlihatkan bahwa Presiden begitu berwibawa, tapi tidak terlihat adanya konstruksi logis dengan bahasa tubuh Presiden. Rocky beranggapan itu merupakan kebiasaan Presiden dalam menanggapi masalah. Itu kan berkali-kali beliau bercanda tidak pada tempatnya. Hal yang serius tapi tidak pada tempatnya, komentar Rocky. Terkait dengan video tanggapan Presiden, Rocky melihat bahwa Presiden Jokowi telah menunjukkan sikap agar dilakukannya penangkapan dan proses hukum terhadap Habib Rizik. Jadi, definisinya dibuat sendiri oleh rakyat. Adanya penangkapan terhadap Habib Rizik itu tuturnya. Jadi, Sobat RH sekalian ya, bagaimana ya? Saya ingin bicara tentang psikologi istana. Psikologi istana dan termasuk juga psikologi orang-orang yang berada di lingkaran Presiden Jokowi. Mereka pasti orang yang tidak berkenan, tidak suka dengan Habib Rizik. Karena mereka adalah kelompok yang selalu mengkritik pemerintahan Jokowi dan memang dalam pilpres terakhir terang-terangan mendukung Prabowo Subianto. Bahkan bisa dikatakan FPI adalah salah satu motornya. Dan berkali-kali pula Habib Rizik mengomando dari Arab Saudi untuk mendukung Prabowo, dan juga bahkan pernah saya bacakan meminta Presiden Jokowi mundur saja, katanya begitu ya.
bila tidak mampu memerintah. Jadi bukan kelompok yang menyenangkan bagi istana, itu persoalannya. Karena itulah ketika ada kejadian yang paling besar menurut saya ya dalam masa pemerintahan Jokowi ini, yaitu tewasnya 6 orang selain Novel Baswedan tentunya ya, karena Novel itu juga cedera sama seriusnya, dan ini lebih serius lagi karena menghilangkan nyawa dan itu 6 orang sekaligus. Tapi Presiden Jokowi tidak tergerak untuk menganggap ini serius karena psikologi istana tadi yang memang tidak menyukai kelompok ini. Bahkan psikologi itulah pula yang menggerakkan Sobat RH sekalian, yang menggerakkan beberapa pihak misalnya untuk mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya melalui karangan bunga. Ada juga yang mengunggahnya di media sosial seolah-olah kematian 6 laskar FPI itu adalah berita gembira. Seperti menyambut kematian seorang pengacau keamanan residivis, orang yang berbahaya, orang yang memang tidak patut untuk hidup, sehingga orang bergembira. Nah, ini yang menurut saya sangat berbahaya karena menumpulkan rasa kemanusiaan kita. Terlepas bahwa kelompok FPI ini barangkali bukan kelompok yang disukai pemerintah, disukai istana dan selalu berseberangan dengan istana, terutama Presiden Jokowi, tapi kita harus tetap menjalankan amanat konstitusi kita untuk melindungi segenap bangsa. Jadi Presiden tidak boleh lepas dari kewajiban dia untuk melindungi anak-anak bangsa, meskipun orang tersebut barangkali tidak begitu disukai istana karena selalu menentang istana. Jadi pernyataan Presiden Jokowi memang terlalu biasa, terlalu datar ya. Walaupun Rocky mengatakan mau tampak diwibawa-wibawakan, saya setuju juga bahwa kalau tidak ditangani segera ini bisa terus membelah bangsa ini. Karena orang merasa, paling tidak merasa ya, melihat bahwa keadilan itu makin tidak ditegakkan oleh pemerintahan. Terutama mereka yang diperlakukan tidak adil kalau berseberangan dengan kekuasaan. Bahkan korban nyawa sekalipun, penjara yang tidak adil sekalipun dianggap bukan sebuah peristiwa serius untuk orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Sobat era sekalian,